Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramantio Eko Putro, dosen Program Teknik Industri Universitas Surya Kencana. Bidang keahlian yang saya tekuni adalah bidang keahlian pada kelompok keahlian Sistem Informasi Enterprise. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya terapkan, yaitu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi atau yang biasa disebut APSI, yang memiliki bobot sebesar 3 SKS. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran dari mata kuliah APSI. APSI merupakan mata kuliah yang hadir memenuhi kriteria profil lulusan teknik industri, di mana diharapkan mampu melakukan rekayasa pengembangan instalasi sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, informasi, peralatan, dan energi. Informasi yang merupakan bagian dari sistem terintegrasi dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi bisnis dan industri. Mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan perancangan sistem informasi dengan melakukan pemodelan proses dan informasi. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diharapkan yang pertama adalah mampu memahami konsep sistem informasi, mampu memahami proses pengembangan sistem informasi, mampu memodelkan dan merancang proses bisnis dalam suatu sistem integrasi dan rancangan basis data, mampu merancang desain sistem informasi sederhana dari proses yang dirancang, mampu menggunakan perangkat lunak untuk memodelkan proses dan data serta merancang sistem informasi, mampu menyampaikan hasil-hasil perancangan perbaikan dalam presentasi yang baik, dan mampu bekerja sama dalam proses perancangan sistem informasi. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik pembahasan yang dilakukan selama 14 kali pertemuan, dan berikut adalah topik-topik yang disampaikan kepada mahasiswa, yaitu adalah konsep sistem informasi dan pengambilan keputusan, aplikasi dari sistem informasi, pengembangan sistem informasi, pendefinisian kebutuhan, pemodelan proses, pemodelan data, arsitektur sistem informasi, perancangan interface, manajemen proyek sistem informasi, implementasi sistem informasi. Mata kuliah ini didukung oleh bahan ajar yang diambil dari textbook karangan Wittin, Jeffrey, and Ben Leiloni pada tahun 2007 dengan judul Sistem Analisis dan Desain Method edisi ke-7. Lalu yang kedua adalah Al-Bahra bin Lajamuddin tahun 2016 dengan judul Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yang ketiga adalah Turban, Ephraim Aronson, Jie dan Liang Tingpeng tahun 2005 dengan judul Decision Support System dan Intelligence System pada edisi ke-7. Berikut merupakan gambaran singkat dari mata kuliah yang saya ampu. Teknik pembelajaran dimulai dengan delivery, di mana diwujudkan dalam model pembelajaran blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan tatap muka dan pertemuan secara daring. Pendekatan pembelajaran mata kuliah ini saat tatap muka maupun saat daring adalah pendekatan deduktif, di mana saya akan menerangkan teori, konsep dasar, dan istilah pada bagian awal pembelajaran, kemudian diikuti dengan penerapan di lapangan. Strategi pembelajaran yang saya terapkan saat tatap muka maupun saat daring menggunakan asynchronous learning adalah metode pembelajaran yang saya terapkan berupa case-based learning saat tatap muka di kelas yang diwujudkan dengan kegiatan pembelajaran diskusi dan penugasan, sedangkan saat daring melalui analisis bahan ajar dan diskusi dalam LMS FT Unsur. Selain diskusi, juga dapat dilakukan di grup WhatsApp yang saya sudah sediakan bagi mahasiswa. Hal ini merupakan sebagai perwujudan dari teknik kedua, yaitu interaction. Tahapan terakhir, yaitu assessment, ada proses yang dilakukan agar
saya dapat melakukan penilaian maupun evaluasi bagi mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya sampaikan setup perkuliahan agar mahasiswa dapat mempersiapkan dirinya mengikuti pembelajaran pada mata kuliah APSI selama 14 pertemuan. Setup perkuliahan adalah sebagai berikut, dan setup penilaian adalah sebagai berikut. Selanjutnya, akan saya tampilkan cuplikan pengajaran yang saya telah laksanakan secara daring, yaitu melalui asynchronous learning yang tersedia pada LMS FT Unsur. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan kuliah materi pertemuan 9, yaitu mengenai pengembangan aplikasi sistem informasi. Untuk materi ini sebenarnya bagian dari materi bahasan awal ya, bahasan awal mata kuliah ini. Tapi kalau di SAP memang saya fokuskan berkaitan dengan pemodelan dulu, selesai baru agar kalian bisa fokus mengerjakan untuk tugas besar. Nah, ini sebenarnya bagian dari materi minggu kedua atau ketiga sebenarnya, tapi saya katakan di 9. Nah, baik, kita mulai kuliahnya hari ini. Nah, tipe-tipe sistem informasi banyak sekarang, semakin banyak tipe dari macam dari sistem informasi dengan perkembangan teknologi. Tapi 5 tipe sistem informasi yang mendasar adalah berikut ini. Pertama, transaction processing system. Ya, sistem biasanya untuk meng-acquire data ya, atau mendapatkan data. Manajemen information system ini biasanya dari transaction system kita kelola informasinya agar kita bisa olah dan kita sebarkan ke orang yang membutuhkan. Lalu kalau execution support ini ditambah dengan data mining misalnya ya, untuk pengambilan keputusan. Expert system di sini biasanya untuk manajemen tingkat atas ya, berupa rangkuman report atau yang digunakan untuk membantu seperti sistem ini biasanya berkaitan dengan sistem yang mengganti sebagai knowledge base ya, menggantikan ahli di suatu organisasi ya. Lalu kalau executive support system ini digunakan untuk mendukung atau mensupport top management. Nah, begitu kira-kiranya, nanti kita akan bahas satu-satu. Ya, kita mulai dari transaction processing system. Nah, transaction processing system ini cirinya seperti apa? Pertama, dia sebagian besar menangani aktivitas acquiring data atau penginputan data seperti saya singgung tadi. Ya, jadi sistem ini biasanya di level paling ujung dari proses bisnis. Ya, biasanya di operator seperti itu. Kalau di jual beli berarti di kasir seperti itu. Nah, lalu sebagian besar pada tingkat operasional ya, bisnis sehari-hari ya, mereka itu biasanya di level paling rendah ya penggunaannya. Seperti kemarin kita akan belajar juga hierarki informasi di suatu organisasi itu ada hierarkinya ya. Jadi sistem ini merupakan sistem yang mengolah informasi di hierarki paling bawah ya. Yang paling informasinya banyak, mendasar ya. Nah, lalu ketiga lebih kepada pengolahan data ya, jadi dia menginput, mengolah ya, mengumpulkan ya. Biasanya datanya tadi seperti saya singgung banyak dan lengkap ya, makanya berupa angka data faktual di lapangan. Nah, dan ini biasanya dijalankan secara online dan real time ya. Nah, online dan real time ini juga semakin berkembang ya. Transaction processing system ini kalau dulu ya seperti kita memanfaatkan internet ya, internet pada umumnya. Sekarang ada istilah teknologi baru yang sering saya singgung, yaitu IoT, Internet of Things ya. Jadi itu semacam sistem sensor yang mengirimkan penginputan atau pelaksanaan inputan data secara online dan lebih real time. Nah, ini adalah sistem informasi
kalau kita bagi ke level hierarki dari seberapa detail atau kompleks dari informasi dan level dari struktur organisasinya. Jadi TPS, Transaction Processing System, di semua bagian itu menggunakan ya, baik dari sales, manufacturing, finance, accounting maupun human resource. Ya. Kalau di sales marketing dia TPS-nya ngapain? Mencatat pemesanan dan melacak pemesanan dan proses pemesanan. Kalau di manufacturing dia mengontrol berjalannya produksi, perencanaan produksi dan pergerakan dari material atau material handling. Kalau di finance dia berkaitan dengan pengelolaan keuangan pasti ya, dan pengelolaan kas arus kas ya. Di bagian finance, kalau di accounting dia misalnya untuk penggajian, penghitungan akun dari utang piutang. Kalau di human resource mengenai penggajian, kompensasi bonus ya, perencanaan karir kerja dan pencatatan aktivitas kerja. Lalu naik jadi knowledge work system ya, office automation system. Knowledge work system ini ada engineering workstation dan work processing untuk mengolah data dari PPS ini agar lebih informatif ya. Kita gunakan grafis ya, informasi grafis untuk membantu merangkum informasinya, dokumen imaging, lalu dimension relaxation dan electronic calendar untuk menyesuaikan dengan proses rencana bisnis di perusahaan. Lalu naik di Management Information System dan Decision Support System ini digunakan secara berkesinambungan ya. Jadi informasinya dikumpulkan, dikelola, disebarkan dan diberikan aktivitas pemodelan data mining untuk pengambilan keputusan yang lebih baik ya. Jadi misalnya di sales kita bisa mengelola sales ya, menentukan target region analisis pasar ya, target pasar. Lalu di bagian produksi bisa untuk mengontrol inventory, lalu membuat perencanaan produksi lebih yang akan datang. Lalu di bagian keuangan bisa digunakan untuk budgeting. Jadi informasi yang kita kumpulkan di level sebelumnya kita gunakan untuk perencanaan budgeting tahun depan ya, analisis biaya produksi untuk kedepannya ya, dan misalnya penentuan ataupun kebijakan investasi modal ya, lalu penentuan pricing ya dari HPP produksi yang kita kumpulkan di level yang paling bawah ya, kita gunakan data mining dengan data peramalan rencana produksi ya, kita bisa tentukan pricingnya. Lalu di human resource misalnya kita bisa tentukan untuk penentuan kebutuhan karyawan atau sumber daya manusia di lokasi tertentu ya, untuk relokasi, mutasi ya, kontrak analisis. Lalu kalau di eksekutif ini biasanya adalah untuk sistem yang membantu top management untuk mendefinisikan visi-visinya ya, misalnya rencana 5 tahun dari marketing, rencana 5 tahunan dari bagian operasi, rencana 5 tahunan dari budget forecasting, perencanaan profit ya, dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, kita akan masuk ke manajemen informasi sistem secara mendalam. Jadi sistem informasi manajemen adalah sebuah kumpulan terorganisir dari orang atau brainware, prosedur, software, database yang sudah kita pelajari ya dulu sistem perangkat dan yang digunakan untuk memberikan informasi rutin kepada manajer sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Kalau di sini kita lihat bisa gambarnya ya, dari transaksi bisnis harian di acquire datanya oleh TPS ya, baik dari internet maupun extranet ya, intranet maupun extranet ya. Lalu masuk ke database dulu ya, database.
Lalu di sini kan diolah sederhana dulu ya, lalu di sini dibuat reportnya di sistem informasi manajemen ke setiap bagian dari setiap operasional yang membutuhkan. Ya, financial management misalnya untuk membuat laporan drill down report, extraction report, demand report, ya, lalu KPI, ya, lalu penjadwalan report penjadwalan, ya. Nah, manajemen information system tadi berguna sebagai informasi bagi level manajemen menengah, yaitu bagian manajerial. Jadi dari business transaction proses tadi, ya, ditambah dengan database dari bagian operasional, ya, diolah datanya, lalu dimasukkan ke database data yang sudah valid, ya, informasinya. Lalu masuk ke sistem informasi manajemen tadi, ya, dia akan berkoneksi dengan database perusahaan, baik internal maupun eksternal, untuk digunakan pembuatan report, ya. Lalu masuk ke aplikasi database, ya, hasil dari report-report tadi, ya, dikumpulkan ke database juga, yang bisa diakses oleh karyawan melalui intranet. Intranet itu semacam internet internal, semacam LAN di perusahaan. Nah, jadi bahan laporan dari MIS tadi, ya, menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, ya, dengan data mining kita bisa gunakan untuk decision support system. Untuk report ini bisa kita simpan sebagai report-report atau hasil aktivitas kita, ya, yang sudah lebih informatif, ya, rapi. Hasil analisisnya bisa menjadi knowledge base. Knowledge base ini sumber pengetahuan bagi perusahaan kalau misalnya ada hal misalnya ada expert, ya, di bagian tertentu, ya, ataupun ada SOP tertentu atau cara kerja know-how tertentu dalam proses produksi, penjadwalan, ya, bisa diakses di expert system. Lalu expert system tadi jadi laporan rutinan ini direkap untuk menjadi dasar pengambilan keputusan rencana jangka panjang. Nah, ini contohnya kalau di bagian finansial. Jadi ada transaksi bisnis dicatat oleh TPS, ya. Lalu kalau di bagian keuangan dia akan merubah atau menginput datanya ke bagian mana? Ke database utang piutang kita, ya, database aset manajemen kita dan buku besar kita, ya, buku besar di keuangan. Ya, lalu data tersebut juga jangan tidak lupa disimpan di bagian database operasional. Lalu database divalidasi dan diolah di TPS awal. Lalu di Financial Management Information System, ya, ditambah dengan tadi database dari internal dan eksternal perusahaan, ya, dibuatlah laporan berkaitan dengan keuangan. Ya, dia menggunakan data dan informasi, ya, modal perusahaan dan laporan laba rugi perusahaan untuk membuat laporan keuangan, ya, statistik kondisi keuangan kita dan pendanaan kita. Lalu masuk ke database, disimpan informasi laporan-laporan tersebut, lalu kedepannya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dengan decision system, perencanaan jangka panjang dengan financial executive support system, dan expert system sebagai knowledge base. Nah, mungkin tahapan proses di sini hampir kurang lebihnya sama, ya. Tapi kalau di bagian manajemen information system apa? Ya, dari
desain dan engineering produksi, penjadwalan produksi, MRP, dan standar operasional kualitas dan just in time. Bisa kita buat report seperti kondisi report kualitas kontrol kita, report proses kontrol kita, report just in time kita, report MRP kita, dan perencanaan produksi maupun desain output rancangan produk kita. Ya. Lalu informasinya seperti biasa disimpan di database dan kedepannya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan jangka panjang, dan knowledge base. Lalu di sini marketing juga kurang lebihnya sama di bagian ini. Lalu di marketing digunakan untuk aktivitas marketing research ya atau analisis pasar, perencanaan produksi ya, pengembangan produk ya, promosi dan pengiklanan, dan penentuan pricing harga ya. Lalu dari aktivitas tersebut keluarlah report informasi mengenai database konsumen kita, report mengenai aktivitas kinerja dari sales kita ya, lalu database penjualan kita ya, database pricing harga kita ya, lalu database mengenai pelayanan service kita, dan database mengenai recap dari kepuasan konsumen. Lalu kalau di human resource ya, lebihnya di sini sama. Lalu dia untuk aktivitas perencanaan kebutuhan dan kerja ya, lalu rekrutmen ya, lalu aktivitas training skill, pengembangan karir ya, lalu penjadwalan dan penugasan, dan bonus ya. Jadi aktivitas tersebut informasinya menjadi report, bonus ya, kepuasan gaji, survei gaji, jadwal kerja ya, report pelaksanaan kinerja ya, jadi report dari kinerja, absen dan sebagainya ya. Lalu aktivitas pelatihan ya, lalu action job profile, dan kebutuhan dari report ya. Jadi kalau di MIS ini juga banyak nanti berkaitan dengan human resource expert system ya. Jadi biasanya kan di sini siapa karyawan yang mendapatkan pelatihan atau pengembangan karir ya pasti mendapat pengetahuan barunya disimpan di database, dan nanti kedepannya menjadi milik pengetahuan bagi organisasi ya, agar bisa diakses oleh karyawan lain yang mungkin belum mendapatkan pelatihan tersebut. Lalu seperti saya singgung tadi, setelah manajemen information system kita berlanjut ke decision support system ya. Jadi dari report-report tadi digunakan dengan tambahan pemodelan, bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi sistem komputer pada level manajemen ini mengkomunikasikan tadi data dan informasi ya dari sistem yang lama. Lalu kita tambahkan seperti saya singgung model-model data mining ya, untuk lalu keluar informasi pengambilan keputusan, lalu informasi pengambilan keputusannya disajikan dalam software yang user friendly ya. Jadi nggak mungkin manajer kita sajikan hasil dari pemodelannya ya. Jadi harus berupa recap informasi yang disajikan dengan baik bagi manajer kita. Lalu di sini digunakan untuk kebutuhan pengambilan keputusan yang berbentuk semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi tipe pengambilan keputusan kita juga dulu sudah belajar ya. Kalau laporan yang rutin pasti itu kaitannya dengan sistem informasi manajemen atau MIS ya, karena sudah jelas ya rutin aktivitasnya ya, dibuat laporannya secara rutin. Kalau di sini karena tadi
misalnya ada beberapa laporan mungkin harus dikeluarkan karena kondisi yang tertentu atau pengambilan keputusan yang semi terstruktur. Jadi semi terstruktur itu ditambah dengan analisa atau kemampuan pengalaman dari pengambil keputusan. Nah, ini ada komponen decision support system ya, ada TPS dan data eksternal masuk ke decision support database ya, lalu digunakan model pengolahan data ya, lalu ditampilkan ke user interfaces agar lebih informatif ya, lalu digunakan oleh user. Ya, jadi transaction system database decision support system berisi data terkini atau aplikasi dalam kelompok. Lalu decision support systemnya berisi tools dan analisis data model dan olah data. Lalu model merepresentasikan permasalahan yang akan kita selesaikan. Lalu OLAP on protocol processing ya, dan user interface bagaimana pengguna memasuki masalah dan menerima jawaban dari pengambil permasalahan yang harus dia putuskan. Nah, ini beberapa contoh aplikasi decision support system. Ya, di Synergy Corporation ada dia menggunakan decision support system untuk mengembangkan pengelolaan dari sumber daya listriknya. Ya, jadi dia mereduksi waktu tunggu dan biaya yang digunakan untuk membuat pengambil keputusan untuk membuat suatu jadi ini tuh decision support systemnya dia memodelkan untuk memprediksi dan membantu pengambilan keputusan kapan dia beli batu bara ya sebagai bahan bakar di pembangkit listriknya. Lalu di RCA perusahaan ini mengembangkan decision support system disebut dengan IRIS yang digunakan untuk membantu berbagai permasalahan dan isu. Lalu di tentara Amerika digunakan untuk decision support ini digunakan untuk membantu proses perekrutan, pelatihan, ya, peningkatan kemampuan dari angkatan bersenjatanya. Ya. Dan decision support ini membantu untuk simulasi taktikal dan sebagainya. Lalu ini beberapa contoh yang lain bisa dibaca. Ini ada di SNP dan Virginia, ini perusahaan penerbangan. Nah, membuat sebuah expert system, untuk membuat expert system, seorang insinyur manajemen pengetahuan ya memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dari para ahli yang ada di organisasi ya, dan dia menggunakan alat atau sistem yang digunakan untuk mengakuisisi pengetahuan tersebut menggunakan expert system yang berisi modul software interface bagi user dan mesin pengambil keputusan ya. Lalu knowledge management engineer-nya mengkodekan pengetahuan tersebut ke dalam database pengetahuan agar lebih mudah untuk dicerna dan adopsi pengetahuannya oleh user ya. Jadi pendekatan perulangan digunakan untuk menguji dan menyempurnakan pengetahuan sampai dipandang lengkap dari expert system. Nah, expert system ini punya keunggulan dan kelemahan. Keuntungannya adalah dia lebih murah dibandingkan kalau kita menyewa ahli atau menyewa konsultan. Lebih konsisten pengambilan keputusannya daripada ahli karena bagaimanapun juga seperti saya singgung tadi, kalau namanya manusia dia ada subjektivitas. Selalu tersedia apabila dibutuhkan ya, karena sistemnya ada di perusahaan. Jadi kalau expert kita pergi ataupun habis masa kontraknya, dia ya kalau ini berupa sistem ya dia selalu di perusahaan kita. Kalau tidak pernah meninggalkan perusahaan. Nah, kelemahannya sangat sulit dan mahal untuk dibuat dan menjadi ancaman bagi para ahli dalam perusahaannya. Kadang retensif. Jadi karena merasa nggak dianggap manusianya, ya mungkin si ahli-ahli tadi bisa dia keluar ataupun pergi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.